Halo my friend, ini cerita Ricky. Halo my friend, ketemu lagi dengan AA Riki di channel Cerita Riki. Kali ini kita mau ngebahas tentang IC merah. Gimana sih caranya membuat IC merah? Jadi banyak banget nih modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bisa membuatkan my friends IC merah. Padahal dari Jabatan Imigrasi Malaysia atau dari Kerajaan Malaysianya itu nggak ada program pembuatan IC merah. Jadi IC merah ini tidak pernah ada programnya dibuka pada zaman saat ini. Dulu kalau misalnya my friends pernah bertemu sama teman-teman yang punya IC merah, itu kejadiannya di masa lalu banget, yang udah lama banget. Memang di tahun 70-an, 80-an, 90-an itu memang buat IC merah itu sesuatu yang tidak sulit, begitu ya. Nah, di zaman sekarang itu adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil untuk bisa dapat IC merah pada saat ini, karena selain persyaratannya juga ketat, yang memohon IC merah itu banyak banget dari tahun ke tahun ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu permohonannya masih ada banyak banget, dan masih banyak teman-teman yang udah memohon berpuluh-puluh tahun, yang padahal kalau dilihat dari segi persyaratannya sudah memenuhi pun masih belum diluluskan. Nah, kalau my friends sekarang ini mendengar isu-isu pembukaan ada IC merah, bisa membuat IC merah bahkan dengan bayar uang 20.000 ringgit Malaysia dan lebih atau di bawah itu, percaya deh my friend, jangan dipercaya karena ini adalah modus penipuan ya. Kalaupun my friend bisa dapetin IC merah, itu bukan IC merah yang sebenarnya, alias IC merah palsu. Bahkan di beberapa kasus ada pemohon IC merah yang menggunakan orang ketiga, kemudian dapat IC merah, tapi IC-nya itu ternyata setelah diselidiki adalah IC merah orang yang udah meninggal, begitu ya. Jadi harus hati-hati nih my friend nih, kalau misalkan my friend lihat di media-media sosial sekarang, di Facebook, di TikTok, di Instagram, ada orang yang ngaku-ngakunya bisa bikinin kamu IC merah, jangan dipercaya, apalagi harus bayar berpuluh-puluh ribu ringgit Malaysia ya. Daripada nantinya kamu nyesel udah bayar uangnya hilang, bukannya dapat IC merah, dapatnya kesuwean alias penyesalan, begitulah, karena kejadian ini sudah sering banget terjadi. Oke. Nah, kalian pernah lihat atau pernah mendengar ada orang zaman dulu masuk melalui belakang, imigran-imigran dari negara lain juga masuk nggak jelas, nggak punya paspor, tapi malah bisa dapatin IC merah. Ya, karena zaman dulu seperti yang saya bilang tadi, zaman dahulu kala itu penduduk Malaysia itu masih sedikit, sehingga mereka pembukaan IC merah yang nantinya akan bisa dikonvert ke IC biru untuk menjadi warga negara Malaysia. Tapi sekarang penduduk Malaysia udah banyak banget, udah padat penduduknya, jadi tidak perlu lagi untuk pendatang-pendatang untuk dijadikan IC merah ataupun jadi IC biru, begitu ya, kecuali kalau yang udah lulus dan permohonannya sudah diluluskan, dan ini pun prosesnya sangat lama banget, begitu. Ada juga kejadian di zaman-zaman dulu nih, orang tua warga negara Indonesia punya anaknya nggak pernah dibikinin paspor, tapi lulus buat IC merah. Kemudian dia baru mau memohon paspor di kedutaan Indonesia untuk nantinya mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, itu pun banyak banget. Dan apakah itu boleh? Boleh-boleh saja untuk mereka mendapatkan paspor Indonesia, tapi mereka tetap harus melalui proses interview dan juga pengecekan dokumen yang ketat di kedutaan Indonesia, khususnya di bagian hukum, begitu ya. Nah, kalau lulus mereka bisa dapetin paspor untuk menjadi salah satu syarat mendapatkan IC biru, ataupun juga bisa meminta atau memohon surat pernyataan tidak pernah membuat paspor di kedutaan Indonesia, yang nantinya surat tersebut juga bisa dijadikan satu dokumen persyaratan untuk membuat atau memohon menjadi IC biru, begitu ya. Jadi intinya di vlog ini, cerita Ricky cuma mau ngasih tahu bahwa kalau my friends
mendengar ada orang yang bisa membuatkan IC merah pada saat sekarang ini, jangan dipercaya. Itu aja ya my friend, karena pastinya itu tidak benar dan nggak pernah ada pembukaan IC merah di kerajaan Malaysia. Yang udah memohon aja lama numpuk, belum diproses-proses juga, bahkan belum mendapat kelulusan, apalagi kita yang baru memohon. Benar nggak sih my friend? Oke, share video ini ke teman-teman kamu yang lain, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel Cerita Riki biar my friend menjadi tahu. Saya Riki pamit, assalamualaikum, bye.